Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, khairul makan wa ahabul bilad ila Allah taala, yaitu masjid, dalam rangka menghadiri kajian rutin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dan amal soleh kita semuanya. Allah berikan pahala yang sempurna dan berlipat ganda. Terlebih saat ini kita sedang berada di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, bulan depannya lagi Muharram. Di surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ada arba'atun hurum, dari 12 bulan yang menjadi ketetapan Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyah, 3 bulannya berurutan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Setiap ibadah dan amal soleh pahalanya ditambah. Fala tadlimu fihin anfusakum. Sebaliknya, setiap kemaksiatan, keburukan, kejahatan, maka dosanya juga ditambahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa meniti jalan menuju masjid dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga jalan yang kita tempuh Allah gantikan jalan kemudahan menuju surga. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya sampai ajal. Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cekap sematan kang kawula aturaken. Alhamdulillah, ini kali pertama saya mengisi di masjid ini. Pada setiap hari lewat ya,
Alhamdulillah sekarang berada di dalam masjid ini di hadapan panjenengan. Insyaallah nanti kita akan bahas materi gangguan jin atau gangguan kejiwaan. Mungkin dari jenengan ada yang baru pertama kali ketemu saya, ya. Derek Tepang. Saya Aziz Mubarak, SAG. SAG itu apa? Sarjana Agama. Apalagi? Sarjana Kegawean. SAG juga spesialis alam gaib. Karena saya ini Roki itu peruqyah. Alhamdulillah sudah 2 buku saya tulis. Buku pertama saya judulnya Sihir, membahas 11 macam sihir beserta tanda-tanda orang kena sihir dan bagaimana cara menghancurkan sihir. 11 macam sihir. Yang kedua buku saya Terapi Ruqyah Mandiri. Alhamdulillah 2 buku tersebut sudah terbit, sudah beredar dan sudah kami bedah di beberapa tempat. Alhamdulillah sudah kami sampaikan kepada umat. Bagi penanya ruqyah masal ya. Saya lihat-lihat wajahnya ini kan wajah-wajah banyak masalah ini. Ya. Kalau ketemu saya ini mulai jantungnya debar-debar, mulai rasanya panas, mulai rasanya anyel, nah ini berarti ada jinnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek suguhane komplit men to niki. Allahu Akbar. Bakmi roti penting apa kae. Yo bakdo ya. Ya. Tapi saya selalu semangat, seneng kalau lihat ibu-ibu ngaji paket komplit. Nggawa tasnya gede-gede. Ya ada snack ya. Di sini panganan. Baik, pengajiannya kita style santai saja ya. Supaya nanti bisa masuk. Yang pertama, pondasinya adalah kita harus mengimani atau meyakini jin itu ada dulu. Dari 114 surat dalam Al-Quran, salah satunya ada surah yang Allah berikan nama surah Al-Jin. Ini menunjukkan jin itu ada. Bahkan ada satu surat yang namanya surah Al-Jin. Yang kedua di surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin, ya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan agama hanya untuk Allah. Maka katakanlah, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya kita, ibadahnya kita, termasuk sembelihannya kita, semua aktivitas kehidupan dan bahkan sampai matinya kita hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman pada kenyataannya ada yang balelo,
nggak mau taat. Diperintahkannya ibadah, nggak mau ibadah. Diperintahkannya sholat, nggak mau sholat. Diperintahkannya ngaji, nggak mau ngaji. Ada nggak orang-orang yang KTP-nya Islam tapi nggak sholat? Oh banyak. Wong itu kok lagi? Nggak ada ya. Ini soleha semua nih. Lagi ngaji soalnya. Wallahu alam, nanti sampai rumah ya. Soleha juga. Alhamdulillah. Pada kenyataannya ada yang KTP-nya Islam nggak sholat, KTP-nya Islam nggak ngaji. Maka jinnya demikian. Ada yang mau taat ibadah, jin muslim. Tapi ada juga jin-jin yang nggak mau taat, nggak mau ibadah. Namanya setan. Pokoknya apa saja yang balilo jenenge setan. Maka di surah An-Nas minal jinnati wan nas. Enek setan sing wujude jin, enek setan sing wujude manusia. Nganyel kendi, setan jin apa setan manungsa? Nek setan jin diwacake ayat kursi obong ya. Nek setan jin permuadan melayu blirit. Tapi nek setan menungso dia dani ping 5 sedina ya. Ya jegegeg kok. Wacake ayat kursi yang menteles. Ora cukup dibaca ke ayat kursi, kadang mendadak diucali lah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang balelo nggak mau taat Allah itu setan. Baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Termasuk yang suka ngajai pada jalan keburukan, ngajai pada kejahatan, ini juga dinamakan setan. Maka ada istilah zaman sekarang setan gepeng. Apa setan gepeng? Handphone. Manakala handphonenya digunakan untuk yang tidak baik. Ya, maka handphone itu statusnya setan gitu ya. Kalau digunakan tidak baik. Senengannya nonton drakor. Ada di sini yang suka nonton drakor. Dracin apa drakor apa? Drama Korea. Dracin drama Cina. Kayak nonton drakor lanangnya bagus-bagus, romantis-romantis ya toh, bareng latih bojone dhewe, aduh blenek ya. Nontonnya dracin, terobsesi duwe bojo CEO ya toh. Ya. Ngerti ya aku dhisik ra biar CEO ya toh. Yo CEO ne sing gelem karo awakmu ya. Lah. Jare ustadz ya sering nonton berarti ya. Lo kan ustadz kudu update ya ta. Ayo mengikuti kebiasaannya jamaah nih ya. Ustadznya dipaido ya. Ya lagi neng kene lho ya. Ngerti ora mangkat aku dewe. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin itu ada. Yang balilo namanya setan. Nah di antara setan jin yang balilo adalah iblis.
Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikatnya mau sujud karena itu perintahnya Allah, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis gak mau sujud? Gengsi. Iya, gengsi. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, kamu tuh diciptakan dari tanah. Aku ini lebih dulu diciptakan Allah di muka bumi ini. Aku ini senior, kamu ini junior. Merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sukanya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang dinasehati, ditunjukkan pada yang benar, kemudian ditolak, kemudian dia suka merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih, maka itulah sombong. Dan itulah dosanya iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga karena sombong. Makanya tidak akan masuk surga siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan sebelum onta masuk lubang jarum. Apa mungkin? Onta mlebu bolongan dom. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ibu yang mleboke bola karo merem-merem. Ini tak mleboke bola, ora mlebu lagi. Akhirnya bolanya dimut. Ya, betul enggak? Ya. Apa meneh kok onta? Lho nek bola iso dimut lho nek onta. Nah, mustahil. Tapi iblis kemudian ada satu permintaan, yaitu ditangguhkan, dihidupkan umur panjang sampai hari kiamat. Iya, yaumi yub'atsun. Untuk apa? La aq'udana lahum siratal mustaqim. Untuk menghalangi manusia dari jalan-jalan kebaikan, untuk menyesatkan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Fatir, "Innasyaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Kita ini, Bu, punya musuh yang namanya setan. Maka perlakukanlah setan sebagaimana musuhmu. Karena setan ini akan terus berupaya menggunakan segala cara tanpa ada putus asa. Piye carane menungso ben mlebu neraka? Siapa di sini yang pengen masuk neraka angkat tangan? Oh, enggak ada. Semua pengen masuk surga? Syaratnya gampang. Ibu-ibu masuk surga itu syaratnya gampang. Cuma 4 saja. 1, as-salatu khamsaha, salat 5 waktunya dijaga. Nek iso fi awali waktiha, salat di awal waktu. Rasa dadak sinetrone nunggu iklan sih. Rasa dadak ngenteni sinetrone bubar sih. Ya. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa Ramadan dia kerjakan. Yang ketiga, taat zaujah, taat pada suaminya.
dalam hal yang baik-baik saja. La ta'ati fil maksiyat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang keempat, wa hafidat farjaha, mampu menjaga kehormatannya. Qilalaha, akan dikatakan kepada wanita itu tadi, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Gampang kan? Cuma 4. Gampang apa benar? Gampang apa enggak? Prakteknya? Nah, oh, taat sama suami berat ya? Juga ada bojone biasa, itu. Nah itu ya, toh. Bonus ya. Insyaallah semoga suaminya panjenengan solih. Masya Allah. Yang belum berjodoh semoga ditemukan dengan jodohnya terbaik dunia akhirat. Amin. Tuh, lah kalau sedih duit tetap jamin. Masya Allah. Itu kan mendoakan saudaranya itu. Nah, ya. Kalau tidak punya, waduh. Oh, dicarikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu setan. Iblis itu punya jam terbang yang tinggi, punya pengalaman yang banyak. Iblisnya sejak dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, iblisnya podo. Yang sehingga apa? Jam terbangnya tinggi. Iblis tahu bagaimana cara menyesatkan, bagaimana cara bodoh orang-orang dengan berbagai macam model keimanannya. Iblis tahu. Lalu mengatasi Nabi Adam kegoda loh, memakan buah dari pohon yang Allah haramkan di surga. Nabi Adam sing wingi jari kiai garap santriwatine dhewe cacahe 50 ben wengi digarap loro. Iya toh? Tahu beritanya enggak? Oh, berarti udah di TV apa ya? Atau oh di handphone. Sebelum itu kok ya mentolo enek sing jare syekh tapi kemudian suka sesama jenis dan kemudian melakukan pencabulan kepada santrinya sendiri. Padha lanange Bu. Padha lanange seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, yang Allah hujani batu pada mereka, yang Allah butakan mata mereka, yang Allah jungkir balikkan negeri mereka, dan kemudian Allah lempari mereka dengan batu yang panas. Kok ya dilakoni sama tokoh agama kah, pemuka agama kah, orang yang berpendidikan kah, ya. Iblis tahu bagaimana cara menyesatkan mereka, bagaimana cara goda mereka itu. Iblis tahu jam terbangnya sudah tinggi. Iya. Kalau iblis sudah turun tangan, waduh bahaya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian orang-orang musyrikin jahiliyah itu kumpul di Darun Nadwa, mereka ngerembuk, iki penake Muhammad ki dipiyekne. Ada datang sesepuh. Siapa sesepuh itu? Iblis yang menyamar jadi orang sesepuh dan kemudian mengiyakan apa? Nabi Muhammad dibunuh. Itu iblis langsung turun tangan. Luar biasa. Oleh nek awake dhewe iki paling setan krocok-krocok ngono ya. Gampang insyaallah. Semoga Allah jaga dan lindungi panjenengan sedaya. Coba kalau anaknya jenengan yang jadi korban 50 santriwati tadi, kira-kira pelakunya bapak nih. Pateni apa meneh gitu mau. Wah, ibu kene sangar men to ya. Apa diparani saya gitu ya? Ini mumpung awake dhewe longgar lagi ya. Oh diruqyah. Waduh diruqyah. Betapa keloro-lorone ati wong tuwa ni
ketika kemudian anaknya jadi korban. Otomatis apa? Trauma, merasa dirinya jadi kotor, iya toh? Sudah ternodai. Aku udah emosi toh, minum saya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bahkan kemudian yang namanya setan menggoda manusia, mengganggu, menyesatkan. La'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kulon jenengan itu akan digoda dari arah depan, digoda dari belakang, dari kanan, dari ngeri kan? Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, karena Allah turunkan wahyu melalui mimpinya. Ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, mimpinya Nabi itu adalah wahyu, nyembelih anaknya Ismail. Itu kan di tengah perjalanan didatangi setan kan? Ibrahim, bahasanya kita ya, ijane waras sepora. Itu anakmu penantiannya lama sampai 100 tahun ya, hampir 100 tahun. Banjur dikai anak lah kok malah emang kok beleh. Nah, coba kalau yang mendapatkan wahyu itu jenengan nyembelih anaknya sendiri, dilakoni ora kira-kira? Oh ya. Wah, berat. Tuh, bener putranya satu kan ya? Oh, anaknya satu, cewek ya Bu ya? Oh, coba kalau dapat mimpi kayak gitu gimana Bu? Berat memang ujiannya Nabi itu berat. Ujiannya Nabi itu berat. Tapi kemudian setannya dilempar pakai batu, maka nanti ada namanya lempar jumroh atau lempar jamarat. Iya. Jadi ketika yang lempar jumroh itu anak sing meresapi ya, wah emosi, cari tenanan ya. Ada sandal barang lu, wah ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu ada ya? Iya. Kemudian jamaah, memang tugasnya jin itu nakut-nakutin. Nakut-nakutin Bu. Terkadang mereka nampak muncul mak bedunduk loh. Apa mak bedunduk ya apa ya? Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW pernah diwerui sama Nabi Muhammad, lehernya dicekik, leher setannya itu, leher jinnya itu dicekik sampai lidahnya keluar menjulur. Dan Nabi Muhammad mengatakan, nek dalam bahasanya kita, nek aku rapakewo karo mukjizate Nabi Sulaiman, tak ikat kamu di tiang masjid supaya orang-orang bisa melihat. Itu Nabi Muhammad. Khalid bin Walid ketika Fathu Mekah, ada pohon yang wingit, pohon yang dikeramatkan, yang disembah-sembah orang-orang jahiliyah. Sama Nabi Muhammad perintahkan kepada Khalid bin Walid, tebang pohon itu, potong pohon itu. Maka kemudian Khalid bin Walid dengan membawa pedangnya datengin pohon itu, ketika mau ditebang, jinnya keluar, makculut gitu ya. Masuk muni ya kan ben kita gain ya. Keluar sama Khalid, jinnya ditebas lehernya, mati. Abu Hurairah ketika jaga Baitul Mal, ada jin yang mewujud jadi manusia ngambil barang Baitul Mal, sama Abu Hurairah ditangkap dibawa ke Rasulullah. Ya memang tugasnya jin itu.
Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, oh berarti ada jin yang bisa ngambil barang, ngambil benda, ngambil uang, bisa. Itu zamannya Abu Hurairah ya, ketika jaga Baitul Mal, ada yang mau ngambil harta Baitul Mal dari kalangan jin. Ada. Enes sinetrone barang jin dan jun, tuyul dan nah ada. Jadi jin itu nyata, bukan khurafat gitu loh. Mereka bisa menampakkan, bisa. Rasulullah dan sahabat mengalami itu. Kemudian apa? Ada juga jin-jin yang berpartner, bekerja sama, ada perjanjian MOU kepada manusia, dengan manusia. Di surah Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini apa? Kerjasamanya jin dengan bangsa manusia. Biasanya kerjasama dalam hal apa? Satu, pesugihan atau pelarisan. Ada di sekitar kita ini tempat-tempat yang favorit untuk pesugihan. Satu, Gunung Kawi. Dua, Gunung Kemungkus. Tiga, Gunung Lawu. Yang keempat, Alas Purwo. Yang kelima, Pantai Selatan. Wah, apa loh ini survei tadi yo. Nanti di Gunung Kemungkus, lanang wedok atus bareng, suami istri ya, atus bareng bersama yang lainnya, kemudian mandi di Sendang Ontrowulan. Setelah mandi di Sendang Ontrowulan, nanti salah satu ritualnya berhubungan badan tetapi ijol-ijolan pasangan. Iya, rusak. Kemudian nanti ke makamnya Pangeran Samudro tadi dia. Ada juga pesugihan Nyi Blorong, berhubungan badan dulu dengan Nyi Blorong, terus nanti setelah hubungan badan Nyi Blorongnya berubah jadi ular ya, terus kemudian nanti sisiknya jatuh, nanti sisiknya itu bisa jadi emas atau jadi uang. Wah, kalau bayangke nek kabeh wong melu pesugihan Nyi Blorong ulane dadi gundul. Sisike gobrok kabeh lho ya. Ular dadi welut ya toh. Iki Nyi Blorong tak rasani ketok ya nesu ya. Ada di Pantai Selatan pesugihan sate gagak. Nanti lingsir wengi rekae dodol sate gagak, nanti akan didatangi beberapa makhluk untuk beli sate gagak dengan uang yang banyak. Itu macam-macam bu, pesugihan itu macam-macam, pelarisan ini macam-macam. Enak sih jenenge kandang bubra, renovasi rumah terus. Memang syaratnya harus renovasi rumah terus. Nggak boleh berhenti, wes pokok taktik pokoknya terus. Ya. Dan lain sebagainya ya. Itu kan berarti kerjasama kan. Ada yang kemudian punya apa, jimat, cekelan kan itu ya, atau juga pasang susu. Tak terawang dulu saya. Enak saya pasang susu orang ini. Susuk berjajan ya. Ini tak rupiah susuknya ucul kabeh lho ya. Ben ketok ayu ya, jadi pemikat, jadi pengasih. Ben wong ngelati dadi seneng. Nek bapulan wong ngelati ya, jak ngomong kok dadi seneng terus dadi tuku barange. Biasanya kan sales ya, marketing supaya target pencapaian penjualan ya, akhirnya pakai naudzubillah min dzalik.
Ada juga yang kerjasamanya apa? Sihir, santet, telur, apa jenenge? Tenung, tenung, santet, mesisan bentet, mesisan gantet. Kalau bentet untuk memisahkan, kalau gantet untuk ben seneng. Itu jenenge santet. Kalau dalam bahasa Arabnya sihir, biasanya ya pakainya dukun. Ada enggak sihir itu, ada enggak? Sihir itu ada enggak? Santet ada enggak? Ada. Siapa yang bilang? Allah. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Itu dalil sihir, Bu, diantaranya. Ada salah satu jenis sihir namanya sihir tafriq. Ada juga yang namanya jin dasing. Ya, untuk apa? Menceraikan suami istri, bikin keluarganya berantakan, porak-poranda, nonton bojone dhewe ketok elek. Yujane elek tenan ya. Enggak ya, nonton bojone ketok elek, ketok anyel, pengen nesu wae, masalah cilik digawe gede, lungguh jejer orang nyaman, apa jenenge, senengane nglungani, nek ning omah hawane semruweng, nek metu omah hawane seneng. Ketika diajak kumpul pengene nolak, minimal rasane hambar. Bahkan yang terkena sihir Arab itu sihir lemah syahwat. Nek sing lanang jane jek enom ya jek sehat, tapi ketika akan mendatangi istrinya tiba-tiba loyo. Understand loyo? Ya. Itu kalau yang kena lakinya, kalau yang kena istrinya, kakinya dibikin kaku seperti kayu, rasa dibuka, atau dibikin setiap kali mau hubungan selalu keluar darah, bukan darah haid ya. Kemudian apa? Ketika mau hubungan, mohon maaf, seperti ada yang menutup, seperti ada yang menghalangi, yang sehingga tidak bisa melakukan hubungan, dan itu nyata terjadi. Di antaranya Rasulullah SAW pernah kena sihir selama 40 hari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga pernah kena sihir sehingga beliau sakit. Nabi Muhammad disihir oleh dukun yang pada masa itu paling kuat, top number 1, namanya Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Itu yang kemudian menjadi asbabun nuzul dari turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
karena untuk mengobati sihirnya yang mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Ummul Mukminin Aisyah nanti pakainya nusroh al-arabiyah, dengan mandi pakai air dari 3 sumur yang berbeda. Itu Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Nabi Muhammad kena sihir, Ummul Mukminin Aisyah juga kena sihir. Berarti sihir ada nggak? Ada. Ada juga gangguan jin setan yang turun-temurun amarga simbahe, amarga wong tuane melakukan ritual ngelmu, maka turun ke anak cucunya. Maka nanti akan ada anak cucunya yang indigo. Ya, bisa melihat makhluk astral. Ada di sini yang indigo? Ini anak IndiHome nih, wifi. Iya. Jadi indigo itu bukan karunia Allah. Indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu bukan nikmat. Dia gangguan jin dari yang dilakukan orang tuanya atau simbah-simbahnya. Ada dari mereka yang melakukan hubungan perjanjian dengan bangsa jin. Ojo seneng anak indigo, gak enak. Dia akan merasakan tidak tenang dan tidak nyaman, dan biasanya akan punya sakit yang kaitannya dengan tulang punggung, kaitannya dengan darah, kaitannya dengan rahim, dan kaitannya dengan perut. Mesti cek aja orang-orang anak-anak indigo itu, mereka akan punya masalah di tulang punggung atau tulang ekornya, akan punya masalah di rahimnya, akan punya masalah di darahnya, akan punya masalah di perutnya. Jelas itu. Apa? Bisa dihilangkan? Bisa dengan cara ruqyah, ya. Atau juga ada jin-jin ini yang mereka mengganggunya dengan memperparah penyakit. Kalau tadi sihir ada kan ya, nek sing ra percaya karo sihir, dia banyak nolak ayat nih, dan dia nggak percaya apa yang dialami Nabi Muhammad dan Ummul Mukminin Aisyah. Ya, sihir ada. Loh kan sekarang banyak dukun yang tipu-tipu ya. Banyaknya dukun yang tipu-tipu bukan berarti meniadakan nyatanya sihir. Sihir tetap ada. Dukun sing asli ya tetap enak, sing tipu-tipu ya banyak. Tapi itu kan tidak menolak adanya sihir kan? Kenapa sekarang dukun banyak tipu-tipu? Ya karena mereka tidak lulus sertifikasi dukun. Oh iya, dukun ada sertifikasinya, Bu. Dukun itu ada sekolahnya, ada sertifikasinya, dan memang susah, ada ujiannya, Bu. Dukun itu ada ujiannya, Bu. Lah dukun-dukun yang tidak lolos, yang tidak lulus, akhirnya jadi dukun apus-apus. Yang mereka gunakan adalah trik sulap, ya, trik sulap saja. Tapi jadi dukun asli itu ada. Ya, ini jamaah. Ada gangguan jin yang memperparah penyakit. Contoh yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam di surah Shad ayat ke-44, anni masaniya syaitan binus bidu adab. Ternyata sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub selama kurang lebih 20-an tahun itu ya, itu dikarenakan gangguan syaitan. Juga yang dialami oleh siapa? Ummu Zufar, nek kambuh epilepsi sampai auratnya terbuka. Juga yang dialami oleh Hamnah binti Jahsy, yang terus mengeluarkan darah tapi bukan darah haid, darah istihadah, tapi kok mari-mari Rasulullah katakan inna hadhihi raddatun
rodatun min rodati syaitan. Rahimmu itu dihentak oleh syaitan. Ya, itu Rasulullah yang sampaikan. Ya. Jadi ternyata ada penyakit-penyakit yang diperparah oleh jin, syaitan. Bisa enggak setan atau jin masuk ke dalam tubuh manusia? Oh bisa, maka ada kesurupan. Coba cek di surah apa itu? Orang yang memakan riba, ya toh, nanti akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kesetanan. Coba dicari itu surah apa ya? Surah Al-A'raf kalau nggak salah. Ayatnya berapa saya lupa. Orang pemakan riba nanti akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan. Ada. Ya tadi orang yang indigo, ya berarti setannya masuk nih Bu. Al-Baqarah 27. 275. Al-Baqarah 275. Oh iya. Iya betul, Al-Baqarah 275. Ada nggak di zaman Rasulullah anak indigo? Ada. Namanya Sofi ibnu Soyad. Sofi ibnu Soyad itu anak indigo yang bisa lihat jin di masa Rasulullah. Bahkan Sofi ibnu Soyad ini bisa membaca pikirannya Rasulullah. Dan Sofi ibnu Soyad ini bahkan bisa melihat singgasananya iblis yang dikelilingi oleh ular di tengah samudera. Ada anak indigo di masa Rasulullah. Itu namanya indigo yang bisa ngelihat jin. Itu namanya indigo interdimensional. Dia punya kemampuan 11, tapi jarang yang 11-11-nya bisa. Kalau tak sampaikan di sini waktunya nggak cukup. Ya. Ada kemampuan, ada 11 kemampuan anak indigo. Berarti kalau ada yang mengalami itu berarti dia termasuk anak indigo. Berarti apa? Kena jin nasab atau dia belajar ilmu sendiri ya. Nah, ini bahaya. Jin bikin memperparah penyakit. Bisa masuk, bisa. Kemudian jin itu punya akses dalam tubuh manusia. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Lalu lalangnya setan dalam tubuh manusia yaitu di peredaran darahnya. Maka penyakit-penyakit yang kaitannya dengan darah itu sangat gampang diperparah oleh setan. Hati-hati. Mana mungkin di dalam manusia ada nyawa manusia, ada nyawanya jin? Loh ada, bisa. Bisa nggak di dalam tubuh manusia ada beberapa nyawa? Masuk beberapa nyawa, bisa. Anak-anak yang cacingin itu di dalamnya kan ada cacing tuh. Cacing punya nyawa apa enggak? Nyawa. Cacing benda padat dan bisa masuk dalam tubuh manusia dan mereka punya nyawa. Loh kalau benda padat saja bisa masuk dalam tubuh manusia, apalagi jin, setan. Iya toh. Yang mereka diciptakan dari minaris samum, jilatan api yang panas. Apalagi manusia itu makhluk sing paling akeh bolongane, makhluk berongga. Menungso niku duwe napa? Bolongan gede cacahe 9. Golekano dhewe. Dihitung dhewe ya. Apalagi lubang kecil-kecil yang namanya pori lo gampang Bu. Omah niku nek enek bolongane mesti iso klebon angin Bu. Betul? Bisa kemasukan cahaya, bisa kemasukan angin selama dia ada lubangnya. Begitulah manusia Bu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini paham? Mudeng pemupeng. Juga ada yang namanya ain.
namanya kejahatan pandangan, keburukan yang menimpa seseorang yang disebabkan pandangan. Bisa pandangan kekaguman, dia kagum tapi tidak mendoakan keberkahan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang nengke, kita suka, kita takjub, kita kagum, maka doakan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Atau pakai bahasa Indonesia ya boleh, mugi diberkahi, ya, semoga diberkahi Allah. Atau juga ada pandangan hasad, ora seneng ngolati nikmati wong liya. Tanggane pasang AC, tanggane tuku kulkas kene sing kepanasan. Warunge koncone laris, dhewe sing muntap, ya toh. Orang gunaku, ya toh, bahkan sampai ada dalam hatinya muga-muga sepi, muga-muga bangkrut, muga-muga rusak, muga-muga dan lain sebagainya. Nah, untuk binamin dari Rasulullah katakan al-ain al-haq, ain itu benar-benar ada. Contohnya siapa? Ada sahabat namanya Sahal bin Hunayf atau Suhail bin Hunayf. Wong lanang kulitane putih resik, ya kuning langsat ya. Lene carane umume wong lanang kan kulite ya kaya aku ini ireng-ireng ini. Ya toh? Sahal bin Hunayf ini kulitannya resik putih. Sampai akhirnya ada sahabat Amr bin Rabi'ah begitu lihat langsung kagum, takjub. Wah, enak ya wong lanang kaya ngono ora kaya kulit ngene iki. Apa yang terjadi, Bu? Sahal bin Hunayf tiba-tiba terjatuh pingsan sampai dibawa ke Rasulullah. Nah, itu namanya ain. Dan ain ini merusak hukum kausalitas. Biasanya kan orang kalau sakit kan ada penyebabnya dulu ya, baru kemudian dia sakit. Kalau bisnisnya bangkrut itu ya ada penyebabnya dulu nih, apa gitu ya, kemudian bangkrut. Atau kalau motor rusak ada penyebabnya dulu, baru kemudian rusak, gitu. Tapi kalau ain menghilangkan hukum itu. Ain tidak ada penyebabnya, ngerti-ngerti lorong, ngerti-ngerti lumpuh, ngerti-ngerti bangkrut, ngerti-ngerti rusak, itu ain. Bahkan diperesakne jari dokternya normal kabeh, karena memang penyebabnya ada. Ain itu merusak hukum kausalitas, merusak hukum sebab akibat. Pernah ada santriwati yang tiba-tiba kakinya lumpuh, bangun tidur lumpuh, gak bisa gerak. Setelah kami lihat tanda-tandanya, oh ini ain. Akhirnya kemudian apa? Dia kan satu kamar bersama beberapa santri kan, biasanya di pondok kan gitu ya, satu kamar itu beberapa santri kan gitu. Nah, santri yang di kamar itu wudhu semua, air bekas wudhunya ditampung di satu ember. Terus kemudian apa? Air bekas wudhu dari teman-teman sekamarnya tadi digerujukkan. Oh, buat digerujukkan ya, Pak. Disiramkan ke kaki santriwati yang lumpuh kakinya tadi ketika bangun. Apa yang terjadi? Langsung sembuh. Itu ain. Bisa jadi dia ada orang yang kagum dengan kecantikannya, ada kagum dengan kemolekannya, ada kagum dengan prestasinya dan sebagainya. Itu ain. Nah, kejahatan pandangan itu ada yang namanya ain, ada yang namanya hasad, ada yang namanya nafas, ada yang namanya nadroh. Itu kejahatan pandangan. Kalau nadroh itu apa? Kalau orang Jawa bilangnya sawan. Itu apa? Ain dari bangsa jin kepada manusia. Nafas apa nafas? Apa nafas? Kekaguman, pandangan kekaguman terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Jadi ketika panjenengan mengagumi diri sendiri, hati-hati bisa kena nafas.
Jadi ketika ngilu ngoco, ternyata kok aku ayu banget ya. Ya. Apa meneh selfie nganggo kamera iPhone. Nganggo filter. Mbah-mbah umur swidak nek fotone nganggo filter iso dadi kaya 20 tahun lho. Wah, ternyata aku jek ayu. Ayu fotone, asline ya bletek ya ta. Wis tua ya ta. Hati-hati bisa kena ain, tiba-tiba muncul jerawat, tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Sebagaimana doanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Di situ malaikat Jibril menyampaikan ada yang namanya ain, ada yang namanya nafas, ada yang namanya hasad, dan ada yang namanya nazrah, ain dari bangsa jin. Apa ciri-cirinya orang kena ain? Kapan-kapan lah ya. Apa ciri-cirinya orang kena sihir? Kapan-kapan ya kita bahas. Ya. Apa ciri-cirinya orang kena gangguan jin? Kapan-kapan kita bahas ya. Insyaallah. Oke, 5 menit lagi loh ini. Oke. Sekarang bagaimana Ustaz membedakan orang yang kena gangguan jin atau dia kena gangguan jiwa? Bagaimana cara membedakan kesurupan dengan histeria? Apa untuk membedakan tindihan gangguan jin atau sleep paralysis? Kan ada di ilmu psikologi ya. Di ilmu psikologi itu nggak ada tindihan, itu namanya sleep paralysis ya. Kalau kesurupan namanya histeria kan gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan jin dan gangguan kejiwaan itu seperti ular yang sedang kawin. Dia saling membelit seperti dua sisi mata uang yang nempel ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, sihir atau santet itu sebelum aslinya dilemparkan, maka biasanya yang dilakukan dukun adalah mengintimidasi dulu, menteror lebih dahulu ben supaya dheweke keweden sik. Dalilnya apa? Surah Al-A'raf ayat 116. Ya. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Jadi dibikin istirhab. Apa bu istirhab? Rasa takut yang berlebih itu lebih takut daripada khauf ya, lebih di atasnya khauf. Istirhab itu ketakutan yang berlebihan karena diteror ya. Nanti dibuka. Jadi sebelum aslinya sihir dikirim, sebelum aslinya santet itu dikirim, korbannya dibikin takut dulu. Caranya bagaimana? Dikirim orang, nanti orangnya ngencingi rumahnya dulu, nebar tanah dulu, nebar beras kuning dulu, nebar bunga-bunga dulu. Kemudian apa lagi? Biasanya dikasih dulu apa? Bangkai. Iya toh? Kemudian teror-teror yang lain, atap rumahnya dibeledas seperti ada lemparan pasir, seperti ada lemparan batu, pokoknya diweden-wedeni supaya apa? Istirhab. Ada ketakutan yang berlebih. Dalam bahasa ininya apa? Paranoid. Ya, begitu dia sudah takut, begitu dia sudah stres, maka sihir itu akan gampang untuk dimasukkan. Itu.
Jadi memang apa, gangguan jin dan kejiwaan ini nggak bisa dipisahkan. Ya, biasanya apa, gangguan jin itu akan bisa masuk ketika kondisi kejiwaannya terguncang. Dalilnya apa? Surah Al-Hajj ayat ke-53. Surah Al-Hajj ayat ke-53. Iya. Coba Bu dibaca Bu. Ya, artinya aja nggak apa-apa. Nah, ya, yuk dibuka surah Al-Hajj ayat ke-53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Orang yang gampang kena gangguan jin, orang yang gampang kena gangguan setan, mereka yang di dalam hatinya ada penyakit dan mereka yang hatinya keras. Maka sebelum setan itu mengganggu ya, masuk kalau dalam sihir ya atau santet, maka hatinya dirusak dulu, biar was-was dulu. Atau apa, kalau dia punya kesedihan, kesedihannya dilintaskan terus, traumatiknya dilintaskan terus, dibikin was-was ya, diintimidasi, diteror, supaya kemudian perasaannya bergejolak, hatinya bergejolak. Itu yang dilakukan ya. Makanya apa, orang yang di dalam hatinya menyimpan kesedihan, menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan, maka akan sangat gampang untuk dimasuki setan. Hati-hati, sangat gampang diganggu setan. Sehingga apa, bunuh diri ya, sehingga kemudian apa, dia terkena gangguan kejiwaan, penyakit mental, bipolar, anxiety, kemudian apa, PTSD, post traumatic syndrome disorder, kemudian dia kena apa lagi, apa penyakit mental apa saja, obsessive compulsive disorder, OCD ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Yang intinya apa, ada gangguan kejiwaan, ada masalah di hatinya. Rasulullah katakan bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, kalau ini baik seluruhnya, ida sholat jasad kullu, ida fasada jasad kullu. Ya, kalau baik semuanya, kalau rusak semuanya. Dan itulah hati jamaah. Oke? Jadi gangguan jin dengan kejiwaan ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Seperti apa? Seperti cemas dan asam lambung. Bisa jadi cemas dulu, asam lambungnya baru muncul, atau bisa jadi asam lambungnya dulu, cemasnya baru muncul. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti gangguan jin dan kejiwaan. Kejiwaannya dulu bermasalah baru gangguan jin, atau gangguan jin yang menyebabkan gangguan kejiwaan. Bagaimana terapinya Ustaz? Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara penyembuhannya? Kapan-kapan, insyaallah. Nek diundang meneh ya. Oke, tulis nomor HP saya kalau mau konsultasi. Kalau mau rupiah, kalau mau konsul, saya biasanya kalau ada konsul biasanya minta foto wajah, telapak tangan, mata ya. Untuk apa? Diagnosis ya. Kan bisa kelihatan dari wajah-wajahnya, kan kelihatan ya. Satu ya, oh ya, nomor HP ya, 085 12 ya, 9-nya 4 kali, 9999.
629. Saya ulangi, 08512 nya 4 kali 9999 gitu ya, 629 itu nomor saya. Kalau yang dulu 1974 itu sudah dihapus saja nomornya, itu ganti yang nomor ini. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kepengen minta materi-materinya boleh langsung WA nanti insyaallah materi akan kita kirim melalui WhatsApp karena saya nggak bikin makalah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.